Ini adalah desainer game, Lanyao. Kemarin kami membahas ide perbaikan bug game. Kami masih merasa harus tetap pada pilihan awal. Bisakah kamu menjamin waktu rilis game ini? Kami para orang tua tidak bisa menunggu sampai hari itu, kami sudah tua. Tapi kami bukan orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Setiap sen yang kami investasikan harus memberikan keuntungan. Tim Lanyao ini bisa melakukannya. Jika tidak bisa, tim Xiao A yang akan mengambil alih. 2 minggu, dalam 2 minggu, Lanyao pasti bisa memperbaikinya. 2 minggu itu 14 hari, waktu yang sangat ketat. Bagaimana jika dia malas-malasan? Bisakah kamu melihatnya bekerja 24 jam sehari? Kenapa tidak? Pak Xiao, saya pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Lanyao, jelaskan kepada semua orang. Ide perbaikanmu. Baik. Gagal lagi. Kemarin saat saya mencoba di rumah, sebenarnya berhasil. Otakku ini. Itu, saya punya hard disk yang tertinggal di rumah. Bos yang hebat. Lanjutkan, lanjutkan. Saya akan mengambil hard disknya. Kamu kerjakan dengan baik. Saya belum memberitahumu di mana letaknya. Kamu di sini menjaga Lanyao. Saya akan membantunya mengambil hadis. Saya yang akan mengambilnya. Saya tidak pergi. Jika saat saya kembali, kamu tidak ada di sampingnya. Kamu bisa mengundurkan diri. Mengerti, bos. Di laci samping meja. Biasanya itu tempat saya menyimpan hard disk. Tapi mungkin agak berantakan di dalamnya. Sudah ketemu? Tidak juga, kamu ini bisa dipercaya atau tidak sih? Saya ingat saya meletakkannya. Saya ingat setelah selesai, meletakkannya di tempat yang sangat mencolok. Saya juga berpikir untuk membawanya saat keluar. Tapi karena buru-buru meeting, akhirnya lupa. Kamu bahkan tidak ingat di mana barangmu sendiri. IQ kamu ini benar-benar memprihatinkan. Ini karena setelah kena setrum, otakku agak kacau. Sebelumnya saya tidak seperti ini. Kehidupan pribadi saya juga sangat teratur. Sejak memulai proyek game ini, saya langsung fokus bekerja. Jadi, kamu bisa lihat betapa saya sudah menemukan. Ya ampun. Inikah kekuatan modal? Sangat jahat. Ada urusan di perusahaan besar, jadi saya tidak akan masuk dulu. Tapi saya ingin memberitahumu. Saya merasa bos kita hari ini agak aneh. Kamu harus hati-hati sendiri. Sampai jumpa. Apakah kamu Nona Lanyao? Ya, saya. Xiao sedang menunggumu. Ikut saya. Xiao ada di sana. Nona Lanyao silakan. Baik. Xiao, ada apa kamu mencari saya? Kamu masih ingat apa yang kamu janjikan di rapat direksi? Apa maksudnya? Sebelum tugas selesai, kamu harus tinggal di sini. Jangan bercanda, kamu tahu waktunya mendesak.
Saya masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Kamu bisa melakukannya di sini. Saya sudah membawa hard drive EMU. Tapi, data saya ada di komputer rumah. Sudah saya selesaikan. Xiao, kenapa kamu seperti ini? Kamu diam-diam. Sudah membawa koper dan komputer saya ke sini. Kamu sangat tidak menghargai orang. Karena saya adalah klienmu. Saya menjual game kepadamu, bukan menjual diriku. Bawa kembali. Lagi pula, di rapat direksi, yang berjanji bukan saya. Kamu juga tidak keberatan. Kamu. Kamu tahu kenapa? Setiap kali kamu bangun, kamu selalu berada di atas saya. Saya. Selama kamu kehilangan ingatan, kamu akan memunculkan kepribadian lain. Hanya setelah kamu berinteraksi dengan saya, kamu bisa kembali normal. Maksudmu, setiap kali saya tidur, saya akan berubah? Hanya kamu yang bisa mengembalikan saya. Kepribadian ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Hanya saya yang bisa menekan kepribadian lain di dalam dirimu. Menyuruhmu tinggal di sini murni untuk mencegahmu berubah. Agar ada lebih banyak waktu untuk fokus memperbaiki game. Baik, saya akan tinggal. Mari mulai bekerja. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Sekarang sudah jam pulang. Kamu masih punya waktu 14 hari. Baik. Hard disk. Sudah pulang kerja. Xiao Zong, kamu tidak perlu khawatir tentang saya, tidak perlu mengurus saya. Saya tidak mengantuk, saya ingin menyelesaikan data ini. Kamu tidak tidur, tapi saya perlu tidur. Kamu tidur saja, saya tidak keberatan, apa hubungannya dengan saya? Setelah kamu tidur, kamu akan berubah, nanti akan merepotkan saya lagi. Sekarang simpan file, matikan komputer. Oh ya, saya hampir lupa ada hal ini. Itu. Xiao Zong, ini hanya satu tempat tidur. Lalu, Saya bisa tidur di ruang tamu, atau saya bisa tidur di sofa. kamu bisa tidur di sofa. Tapi apakah kamu ingin saya juga tidur di sofa? Naik ke tempat tidur. Ini hanya untuk pekerjaan. Xiao Zong. AC rusak, kamu tidak merasa panas? 23 derajat. Kamu minum air? Tidak perlu. Bagaimana kalau ke toilet dulu?
Langsung tidur saja. Lalu, Berikan tanganmu. untuk apa? Kita tidak melakukan kontak fisik. Bagaimana saya bisa membantumu mengontrol Xingtian? Investor dari luar negeri sudah sampai. Kamu di mana? Maaf kak, kamu bantu saya dulu. Saya akan sampai dalam sekitar setengah jam. Kamu biasanya ingat baik, kenapa hal penting ini bisa lupa? Cepat datang. Baik, Guru biasanya di mana tinggal? Beijing. mulai sekarang sampai saya kembali, kamu harus menyelesaikan pekerjaan perbaikan bug tahap pertama. Tapi sekarang saya sudah pulang kerja, ini waktu tidur. Sebelum saya kembali, tidak boleh tidur. Bos Xiao, pernahkah ada yang bilang, kamu sangat berbakat menjadi bos? Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan melakukan perlawanan sia-sia. Baik, klien yang terhormat. Beberapa jam lagi, tinggal 13 hari. Xiao yang jahat. Benar-benar menganggap saya sebagai pekerja data. Sengsara tetap sengsara kerja. Saya pasti akan membuatmu menjadi karakter non-pemain. Buat kamu kerja keras di game. Kak, aku sudah sampai. Kamu di mana? Kamu jalan terus ke dalam, aku akan menjemputmu. Oke. Akhirnya kamu datang. Kali ini, Pak Chen sengaja datang dari Australia. Untuk berinvestasi di game kita. Kamu harus ingat. Sikapmu harus baik, jangan seperti terakhir kali. Tiba-tiba pergi di tengah jalan. Aku akan berusaha. Kerjasama ini sangat penting bagi kita. Kalau obrolannya lancar, dia akan langsung jadi pemegang saham. Mengerti, Kak? Aku tahu caranya. Aku perkenalkan, ini Pak Chen. Pengusaha properti terkenal di luar negeri. Ini adikku, Xiao Ran, Presiden Direktur Grup Shanghai. Hello. Benar-benar pemuda berbakat, tampan dan pintar. Tidak heran, memang terkenal. Ini, Sebuah hadiah kecil. tidak menyangka kamu masih ingat. Jangan berdiri saja, mari duduk dan ngobrol. Oak. Tidak menyangka, Xiao Bapi bisa selembut ini. Bagaimana bisa berubah seperti sekarang, sangat tidak manusiawi. Jangan tidur sebelum aku kembali. Lagi apa? Kakak ajak kamu ke suatu tempat untuk bersantai. Sekarang game ini ada bug, aku harus memperbaikinya secepatnya. Dan aku sudah berjanji di rapat direksi. Harus selesai dalam 14 hari. Apa kamu benar-benar mau kerja 24 jam? Di bawah pengawasan Xiao Ran? Kalau tidak, kamu ada cara yang lebih baik? Kara. Untuk sementara aku belum punya. Justru di saat seperti ini kamu harus pergi bersantai.
untuk melepaskan tekanan dan kekesalanmu. Tapi kalau dia kembali dan menemukan aku tidak ada, gimana? Ditemukan ya ditemukan, tidak peduli. Aku sudah kirim alamatnya, ini kakak bantu kamu. Pak Chen tidak hanya sukses di bidang properti, tapi juga ternyata tertarik dengan game. Aku ini orangnya suka melakukan hal-hal yang berisiko. Aku yakin, proyek ini pasti pilihan yang bagus. Tingkat perhatian dan pengaruh proyek ini cukup besar. Tidak bisa dibilang berisiko. Aku dengar kabar burung, proyek game kalian ini. Saat uji coba internal, sepertinya ada beberapa masalah kecil ya. Hanya sedikit kendala saja, tapi perkembangan game secara keseluruhan. Sampai saat ini cukup lancar, tim desain game. Dipimpin oleh desainer terkenal dalam negeri, Lanyao. Masalah kecil ini akan segera teratasi. Yi, Kenapa baru datang? Sudah lama menunggu. Presentasi dari Xiao tadi cukup detail ya. Game ini dan cara ikut sertanya cukup unik. Aku penasaran. Siapa sebenarnya desainer kali ini? Itu Lanyao yang tadi saya sebutkan. Lon Yao. Kamu mau muntah? Kamu baik-baik saja. baik-baik saja. Aku ke toilet dulu. Perlu aku temani? Aku tunggu di depan ya. Dokter Zhang. Kebetulan sekali. Kamu masih ingat aku? Ingatanku cukup bagus, dan aku cukup terkesan denganmu. Dia mabuk? Maaf. Tidak apa-apa. Bye-bye saja? Tidak apa-apa. Mau aku bantu keluar? Baik, terima kasih. Ada APA? Akhirnya aku berhasil melepaskan segel keluar dari tubuh perempuan. Bagus sekali. Kamu. Kamu Xingtian? Di dunia yang aneh ini, ternyata ada yang mengenaliku. Di dunia ini, mungkin hanya aku yang mengenalimu. Melihat karakter game yang kudesain terwujud. Rasanya seperti ini ya. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran di kuil dewa? Hei tai. Adik ini memang agak lambat. Awalnya mau bercanda, malah serius. Sakit. Tidak sakit. Memakai sepatu hak tinggi terlalu lama akan membuat kekuatan tubuh terkonsentrasi di telapak kaki. Jadi mudah lelah dan tidak baik untuk lutut. Jadi lain kali, pakailah sepatu yang lebih nyaman. Aku terus mencari kesempatan untuk membunuh si bajingan itu. Bagus sekali omongannya. Kamu ini benar-benar tidak bisa minum. Dan juga,
Tubuhmu ternyata tidak bisa bela diri. Aku merasa sangat terhina berada di tubuhmu. Lihat bagaimana aku melakukannya. Barusan kamu bilang, kamu dan Xiaoran adalah musuh. Pasti ada permusuhan. Aku juga bermusuhan dengannya. Dia kejam dan tidak berperasaan, menggangguku yang lemah ini. Dia benar-benar keterlaluan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Benar. Ayo kita pergi minum bersama. Kamu ini cukup menarik, sudah mabuk begini. Masih saja begitu bersemangat, berarti kamu orang yang berkarakter. Aku akan berteman denganmu, akan kuantar minum. Ayo. Baik. Kamu ya? Sudah lama tidak bertemu. Kenapa aku kembali ke tubuh ini lagi? Apa maksudmu? Ayo kita pergi minum beberapa gelas. Minumnya lain kali saja. Minum itu penting, tidak bisa ditunda. Ayo hari ini saja. Ayo. Aku lihat kamu juga sudah banyak minum. Bagaimana kalau aku antar kamu? Aku tidak akan mabuk meski minum banyak. Hanya saja tubuh ini tidak berguna. Iya, kamu tidak akan mabuk, tidak akan mabuk. Ayo. Ayo. Katanya takut sosial, lihat saja tidak terlihat sama sekali. Yun Fei, cepat ke sini, cepat ke sini. Aku akan menyapa dulu. Baik, sampai jumpa. Lingling. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Kenapa banyak orang di sini, tidak malu dilihat orang? Maaf Pak Lin, dia sudah mabuk. Terima kasih sudah mengantarnya pulang. Hanya saja dana ini benar-benar besar. Pak Xiao, usulku. Apakah kamu mau mempertimbangkannya? Investasi game ini membutuhkan dana besar. Jika ada yang membantumu, itu bukan hal yang buruk. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, Nona Song akan kuserahkan padamu. Aku akan menemani klien dulu. Hati-hati di jalan, Pak Lin. Kamu baik-baik saja, sayang? Baik, sangat baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Nyonya lagi. Maaf Tuan Chen, tadi ada urusan mendadak, mohon dimaklumi. Tidak apa-apa. Bagaimana pembicaraan kalian? Saya sangat senang berbicara dengan Tuan Xiao. Kalau Tuan Chen berminat, detail selanjutnya. Bisa kita diskusikan lagi. Benar kan? Benar. Pegaslah, Eo. Sudah lama kita tidak menari. Ayo temani saya menari. Nyonya,
Tuan Xiao. Tuan Lin. Ayo bersulang. Kamu ini kenapa sih? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar. Ling Ling, jangan begitu. Tidak seperti itu. Nyonya, jangan menghalangi. Ini urusan antar pria. Cuma menari saja, tidak bisa main? Berani juga membantah. Istri sang jenderal pun berani kamu sentuh. Lihat, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Maaf semuanya, mengganggu suasana, terlalu banyak minum. Suruh di rumah saja, malah keluar. Bikin masalah lagi, kan? Kak, tolong jelaskan ke Tuan Chen. Maaf, kamu tidak apa-apa? Aku antar kamu pulang. Baik, aku ambil tas dulu. Xiao si pelit. Kenapa kamu memukulku? Kemampuanmu berbohong semakin hebat. Kamu terlalu berisik, bikin kepalaku pusing. Kenapa kalian semua seperti ini? Aku sudah berusaha keras memperbaiki celahnya. Kenapa kamu begitu kasar padaku? Tuan Xiao. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya perlu memeluknya. Hanya sekali ini ya, jangan diulang. Tuan Xiao, butuh bantuanku? Tidak perlu. Besok siapkan baju untuknya. Baik, Pergi dulu, sibuk. baik. Ayo teman, minum. Bajingan. Xiao si pelit. Kenapa kamu di sini? Kamu bilang apa? Kamu malah masuk ke mimpiku untuk menekanku. Aku kasih tahu kamu. Ini kan di mimpiku. Aku nggak akan dibully sama kamu. Aku kasih tahu kamu.
Kamu nggak kejam, nggak dingin. Nggak suka ngebully orang. Lumayan ganteng sih. Anak laki-laki di keluargamu semuanya ganteng-ganteng. Kamu juga ada Lin Zong. Aku mau bikin kalian semua jadi NPC di game. Kalau menurut kamu, aku sama kakakku, siapa yang lebih ganteng? Kakakmu. Lin Zong itu. Menurut kamu, dia lebih ganteng? Atau aku yang lebih ganteng? Menurut aku sih, kalian berdua sama-sama ganteng. Tapi aku masih merasa Bangun, bangun. Kamu belum selesai ngomong, siapa yang lebih ganteng? aku rasa aku yang paling ganteng. Aku pasti kebanyakan minum. Hei, makasih ya udah anterin aku pulang malam-malam begini. Kalau dihitung, aku udah ngutang 2 kali sama kamu ya. Nggak apa-apa kok. Baju hampir lupa buat balikin ke kamu. Makasih Jah. Kakimu masih sakit nggak? Kayaknya udah lebih baik dari tadi. Butuh aku temenin kamu naik nggak? Kayaknya nggak baik deh. Malam-malam cuma kita berdua. Kalau ketahuan sama tetangga, bisa salah paham. Aku nggak bermaksud begitu. Oh. Beneran nggak? Kalau gitu aku nggak ganggu kamu istirahat ya, bye. Dokter Sang. Mobile. Kenapa aku di sini? Kamu. Apa kamu memanfaatkan situasi? Coba lihat di mana kamu tidur. Aku hampir aja jatuh dari kasur. Jadi siapa yang memanfaatkan situasi? Tolong kamu perhatikan lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain rambutmu yang berantakan seperti sarang ayam, pakaian mana yang terbuka? Benar-benar tidak terjadi apa-apa? Kenapa kecewa? Siapa yang kecewa? Narsis. Karena kamu sudah sadar, maka urusan selanjutnya. Kamu yang bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab. Aku seorang gadis kecil, berbaring di ranjang ini semalaman denganmu. Aku saja tidak bilang apa-apa. Kamu seorang pria dewasa, kamu bilang. Kamu tidak malu? Yang aku maksud adalah game. Game. Xiao Zong itu. Tidak memanggilku Xiao Bapi lagi? Semalam kamu memanggilnya dengan lancar, kan? Semalam aku. Itu,
Tetangga sebelah rumahku juga ada bos yang bermarga Xiao. Daripada menghabiskan waktu di sini untuk menjelaskan. Lebih baik cepat bangun dan bekerja. Aku akan selalu memeriksa. Ini benar-benar neraka duniawi. Song Lingling. Kamu tahu sendiri kemampuan minummu buruk. Kenapa kamu masih minum banyak? Sekarang sudah, kamu membuatnya marah. Orang lain bekerja untuk mengejar kehidupan yang bahagia. Kenapa aku selalu mengalami petualangan yang menegangkan? Sangat sulit. Baik. Baik, aku ngerti. Kakak. Kenapa kamu datang? Halo, Lin Zong. Lanyao, kamu juga di sini? Aku dipaksa. Mengingat dia sebelumnya menghilang tanpa alasan. Dan tidak bisa dihubungi, jadi di bawah pengawasanku. Aku bisa sedikit tenang. Dan sekarang progres game agak lambat, ini juga menguntungkanku. Untuk mengawasi progres perbaikan game. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi semua konsekuensinya, kamu yang tanggung. Aku mau, sangat mau. Kakak, ada apa kamu mencariku hari ini? Masih tentang investasi game yang kemarin dibicarakan. Makan sambil ngobrol. Pihak lain memang menunjukkan niat baik, tapi dalam hal persentase saham, masih perlu ada beberapa kompromi. Jika masih dengan syarat kemarin, aku pasti tidak akan setuju. Keputusan proyek ini harus tetap berada di tangan grup Shanghai. Saya tidak ingin ini menjadi mesin uang bagi kapital. Baiklah, kita tidak perlu membahasnya lagi. Pak Xiao, atas perkataan Anda. Saya harus menghormati Anda dengan segelas. Sepertinya saya tidak salah menilai Anda. Anda masih memiliki perasaan terhadap game. Jangan mencoba menyenangkan saya dengan cara ini. Selesaikan makan dan cepat kembali bekerja. Xiao si kulit. Kenapa kamu datang? Kamu sudah kembali. Saya hanya ingin berterima kasih. Karena kamu mengantarkan saya pulang tadi malam. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu sopan. Sayang sekali sarapan yang saya siapkan dengan hati-hati. Kalau tidak mau makannya sudah. Tunggu, saya tidak bilang tidak mau makan. Sebenarnya saya juga menyiapkan sesuatu untukmu. Saya awalnya berencana memberikannya langsung padamu. Waktu itu kan saya lihat kamu pakai sepatu hak tinggi sampai kakimu lecet. Jadi saya memilihkan sepasang sepatu datar untukmu. Supaya kamu bisa pakai dengan nyaman. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Lalu bagaimana kamu tahu ukuran kakiku? Waktu itu saya membantu memijat kakimu. Saya kira-kira mengira ukurannya. Apakah terlalu sempit? Tidak sempit. Sangat pas, saya suka. Sarapan harus dimakan selagi masih hangat. Habiskannya ya. Sudah larut, besok pagi jam 7 saya ada rapat. Istirahatlah lebih awal. Baik Pak Xiao, tidak perlu khawatirkan saya. Selamat malam. Kamu yakin saya bisa tidur nyenyak? Iya, saya akan segera menyelesaikan ini. Ini piyama untukmu.
Selesaikan lebih awal. Kalau kamu berani memberi, saya berani pakai. Xiao si kulit. Kamu balas dendam karena bug di game belum diperbaiki ya? Sudah selesai? Sudah Pak Xiao. Hanya disinfeksi sederhana saja. Hanya saja kamu. Kenapa kamu tidak pakai piyama ini? Jangan-jangan kamu suruh saya pakai karena ada kebiasaan khusus ya? Kamu memang seperti yang diceritakan, imajinasinya besar. Tapi tidak nyambung. Piyama itu disiapkan oleh Ki, tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi piyama ini terlalu aneh. Rasanya seperti sedang mengerjai saya. Sekarang saya sebagai pihak A meminta kamu memakai piyama ini. Yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena kamu menyerang saya diam-diam tadi malam. Jadi di siang hari, apa yang kamu pikirkan? Sampai-sampai di mimpi kamu mencoba membuka baju orang lain. Saya pasti karena tidak nyaman dengan tempat tidur, jadi melakukan hal seperti itu. Iya, kamu juga tahu kan, perempuan memang kurang rasa aman. Jadi mendengkur juga untuk memanggil rasa aman. Iya, saya mendengkur untuk peringatan, meskipun kita hanya hubungan pihak A dan B, tapi tetap saja. Laki-laki dan perempuan sendirian. Harus berhati-hati. Tentu, jadi saya punya solusi yang sempurna. Ini. Dan ini. Adalah solusi sempurna yang kamu katakan. Sebelum tidur, laporkan pekerjaanmu dulu. Bagaimana perkembangan perbaikan game? Tangan.
Tanganmu. Cepat, cepat, cepat. Saya mau ke toilet. Sudah malam, cepat bersih-bersih, rapat di studio. Bos, seperti yang kamu duga. Kami menemukan virus di port luar server. Kemungkinan besar ada yang sengaja melakukan. Daxiong, kamu cepat lacak. Lokasi pasti perangkat yang disusupi, cek juga rekaman CCTV. Yang bisa mengakses perangkat, mungkin orang dalam. Atau ada orang lain yang masuk ke studio kita. Oke, saya cek sekarang. Virus ini, kalau di-scan pakai software antivirus, bisa selesai? Ini baru kita tahu setelah scan seluruhnya. Dan kami menemukan. Bahkan hard disk juga terinfeksi. Jadi hasilnya? Hasilnya adalah kecuali dibiarkan saja. Atau hanya bisa format, sama seperti reset ke pengaturan pabrik. Kalau begitu, usaha saya selama 4 tahun lebih. Sia-sia semua. Jangan panik dulu, virus infeksi. Bukan tidak ada solusinya. Kamu punya solusi? Saya punya senior yang ahli dalam virus. Beberapa kasus virus rumit di dalam negeri sebelumnya. Dia yang bantu selesaikan. Mau coba hubungi dia? Kakak, yang kamu maksud bukan David kan? Aku nggak mau ketemu dia. Waktu sekolah dulu kita pernah berantem. Kamu masih dendam ya? Kamu ajak Lanyau aja. Oak, Daxiong, data itu juga kasih ke Pak Lin. Oak. Ayo. Kalau ada masalah, kita langsung komunikasi. Oak, Kak, aku mau ke kamar mandi dulu. Oak. Ada apa? Aku nanti nggak ada, kamu jangan sampai ketiduran ya. Tenang aja, aku pasti akan memegang teguh. Sifat baik kita para pekerja, selama virus belum hilang. Aku nggak akan tidur. Justru kamu, Pak Xiao. Malam ini bisa tidur nyenyak. Pokoknya usahain pulang cepat ya. Oke. Pak Lin, baju olahraga putih yang Anda pakai hari ini. Bersinar di bawah sinar matahari, mirip banget sama karakter NPC di game. Bukannya dulu Anda janji sama aku? Buat jadi model NPC aku? Takut Anda sibuk, jadi aku foto dulu. Kapanpun kamu butuh, aku siap jadi modelmu. Nggak perlu pakai ini. Beneran? Anda sendiri yang duduk jadi model? Biar aku gambar template. Anda baik banget. Deal ya? Jepretannya jelek banget. Ini nggak jelek-jelek amat kok. Oke, aku langsung ke sana. David setuju ketemu, ayo. Oke. Seharusnya nggak masalah, tapi memang agak rumit. Kira-kira butuh waktu berapa lama buat perbaikannya? Besok sore udah ada acara peluncuran konsep game.
Aku paling cepat butuh 2 sampai 3 hari. Dan itu pun kalau kerjasama dengan Lanyao. Benar-benar kompak. Oak, kalian buruan selesaikan. Sisanya serahkan sama aku. Kamu dan Xiaoran udah berjanji. Di saat-saat krusial seperti ini, aku nggak bisa biarkan Dewan Direksi. Meragokin Camo. Lagi pula besok cuma acara peluncuran konsep game. Bukan acara peluncuran game secara resmi. Aku percaya kamu pasti bisa membuat kita siap tepat waktu. Oke, aku pasti akan berusaha keras. Semangat. Kamu akhirnya datang juga mengunjungi aku. Ini karena akhir-akhir ini sibuk banget. Gimana kabar permainanmu? Sifatmu keras banget. Sekarang udah nemu kunci perbaikannya. Abang bawa desainer buat ketemu David. Xiaoran, hati-hati sama orang, jangan terlalu percaya. Ayah, dia abangku, juga anakmu, kita satu keluarga. Ngomong-ngomong soal keluarga, gimana dengan urusan pribadimu? Udah kepikiran belum soal pernikahan dengan keluarga Shen? Maksudmu aku sama kakak Siang Yu ya? Udah berapa kali aku bilang, kita cuma hubungan kakak adik. Masalah ini, tunggu balik ke rumah lama, orang tua dari kedua belah pihak ketemu. Kalau gak ada keberatan, ya udah disepakati aja. Urusan pernikahanku, aku yang nentuin. Kamu udah mandiri ya? Paman Xiao. Paman Yanfei. Gimana kabar bapak akhir-akhir ini? Rasanya sangat baik. Cuma ada beberapa orang yang kadang bikin kesel. Gak tahu juga, tulang tua ini bisa bertahan berapa lama lagi. Ayah, jaga kesehatan ya. Aku sayang banget sama ayah. Kenapa? Kayaknya kurang tidur, muka kelihatan kurang baik. Ada apa kamu nyari aku? Akhir-akhir ini kamu sering dekat sama Lanyao si Dewa. Aku mau nanya-nanya soal sahabat baiknya Liu Yi. Pengen tahu hobi dan kesukaannya. Kamu suka sama Liu Yi ya? Oke. Akhirnya hampir selesai. Gimana? Virusnya udah ditangani belum? Seharusnya gak perlu tunggu pagi, bisa selesai. Nona song imang pantas dice batua. Gak cuma cepat ngerti, teknologinya juga top. Bisa selesai sehari lebih cepat. Lanyao, kamu keren banget. Itu karena David ngajarnya bagus. Kayaknya si Dewa lapar nih. Ayo, aku ajak kalian makan. Tapi virusnya? Program ini kayaknya butuh sejam lebih buat selesai. Kalian jangan cuma nunggu di sini. Makan dulu, balik lagi masih sempat, ayo pergi. Kamu gak ikut? Masih ada kerjaan yang belum selesai? Pas banget, bisa selesaikan di sela-sela ini. Yang penting kalian makan dengan senang. Oke, kita makan dulu, nanti balik lagi, ayo pergi. Kenapa belum pulang? Tidak bisa. Sekarang aku akan meneleponnya, pasti dia pikir aku menyukainya. Bukannya sudah bilang agar dia pulang cepat? Jangan-jangan dia tertidur, kalau tiba-tiba berubah gimana? Mungkin karena tempat tidurnya tidak nyaman. Pasti karena tempat tidurnya tidak nyaman. Ternyata enak. Kita makan sebanyak ini,
hanya butuh 15 menit. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupku. Makan dengan waktu secepat ini. Karena ayah selalu mengajarkan kita untuk makan pelan-pelan. Aku dengar. Kamu dan Xiaoran adalah saudara seibu beda ayah. Ya, ibuku membawaku menikah lagi ke keluarga Xiao saat aku berusia 3 tahun. Apakah kamu masih berhubungan dengan ayah kandungmu? Tidak, ingatanku sekarang hanya tentang ayah Xiao. Bagaimana hubunganmu dengannya, maksudku? Aku tahu. Saat ibuku masih hidup. Meskipun dia tidak sering berbicara denganku, tapi sering mendengar dia tertawa. Tapi sejak ibuku meninggal, jarang melihatnya tertawa. Kamu pasti sangat ingin dekat dengannya, ya? Bisa dibilang begitu. Tapi dia selalu enggan mengakui keberadaanku. Aku bekerja keras. Berusaha menjaga keluarga ini. Aku benar-benar berharap dia bisa melihatnya. Kadang-kadang, bahkan hanya satu kalimat sederhana yang mengakui, atau bahkan tatapan yang menghargai, akan membuatku merasa semua yang telah kulakukan berharga. Waktu kecil, orang tuaku juga. Sudahlah, hidup memang penuh penderitaan. Kalau kita sudah lahir dengan penderitaan, kenapa tidak menjalani waktu yang singkat ini dengan bahagia untuk diri sendiri, seperti sekarang ini? Aku untuk game ini menyembunyikan semua tabunganku dari keluarga. Kalau bukan karena investasi kalian, aku mungkin bahkan tidak bisa makan. Tapi, selama game ini dirilis, mimpiku terwujud. Maka semua penderitaan ini, menurutku, layak. Semuanya bahagia, jadi ya. Saya juga berharap kamu tidak lagi menekan diri sendiri. Katakan cintamu pada ayah Xiao. Berusaha untuk kebahagiaanmu sendiri. Baik, saya akan berusaha mencoba ke arahmu. Jangan bicara tentang saya. Bicara tentang adik saya. Dari pemahaman saya tentang adik saya, dia membiarkan kamu tinggal di tempatnya. Pasti ada alasan khusus, kan? Ada, tapi saya tidak bisa bilang. Apalagi alasannya? Dia takut saya kabur dan tidak bekerja. Dia menganggap saya sebagai penipu. Kamu memang berbeda. Xiaoran, dia di mana? Dia tidak pernah kekurangan penggemar wanita. Bahkan saya dengar di luar sana. Dia disebut sebagai pria lajang yang sangat dicari. Saya tidak tahu apakah dia emas atau tidak, tapi pasti berhati hitam. Baiklah, waktunya sudah hampir. Saya akan mengantarmu kembali ke David. Baik, pekerja terus. Nona Song, Ada APA? Begadang semalaman, tidak apa-apa, Paman Siang. Jangan khawatirkan saya. Kamu belum sarapan kan? Saya akan minta Ki untuk memberimu. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sudah makan, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Paman Siang, Xiaoran ada di atas? Direktur Xiao di kantor, biasanya jam segini. Dia hampir selalu di kantor. Direktur Xiao, kamu di rumah. Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Kalau bukan karena saya menelepon Lin Kiao. Saya tidak tahu kamu sudah pulang, begadang sampai larut. Apakah kamu berencana setelah memperbaiki game? Menjadi orang yang tidak berguna? Atau kamu ingin? Atau kamu berencana berubah di rumah saya?
Lalu melakukan pembantaian? Saya hanya menjalankan etos kerja sebagai pihak kedua. Bekerja tanpa makan dan tidur, saya baru saja ingin meneleponmu. Kamu sudah turun. Yakin mau seperti ini? Saya tidak mungkin bekerja di tempat tidur. Kalau begitu kamu bisa pindahkan bangku kecil di samping tempat tidur. Posisinya terlalu jelek. Tapi seperti ini saya benar-benar tidak bisa tidur. Kalau begitu, laporkan pekerjaanmu. Ulangi proses perbaikan tadi malam. Acara peluncuran sudah dekat, jika kali ini game benar-benar bisa diluncurkan dengan lancar. Posisi Xiaoran di perusahaan. Benar-benar tidak ada yang bisa menggoyahkan, tidak tergoyahkan. Setelah game diluncurkan, kepentingan semua orang bisa terpenuhi. Apakah ada yang tidak memuaskan dari dua direktur ini? Tidak, tidak, tidak. Saya hanya merasa tidak adil untukmu. Padahal sangat mampu, urusan besar kecil perusahaan. Semuanya kamu yang menanganinya. Tapi selalu kalah oleh Xiaoran, ya. Menurut saya, posisi presiden perusahaan ini paling cocok untukmu. Sayangnya, jika kamu menikah dengan keluarga Shen. Paman Chen, beberapa kata lagi. Mungkin tidak akan terlalu pantas. Kenapa tidak pantas? Jika kamu punya ide, kami bisa membantumu. Kami sebenarnya sudah punya rencana. Ini bukan urusan kami untuk memikirkan. Tergantung pada si Yolin. Jika mendapatkan dukungan dari semua orang. Masih takut tidak dihargai oleh Quechua? Xiaoran adalah adikku, apapun yang terjadi. Saya akan selalu mendukungnya. Untuk hal ini, dua direktur tidak perlu repot. Apa yang kalian inginkan? Xiaoran pasti bisa memberikannya. Tapi jika ada pikiran lain, mungkin dia tidak akan begitu baik. Lin Qiao, kamu paman Li. Minum teh. Bos Xiao, Anda benar-benar berbeda. Biasanya pakai jas, di acara peluncuran malah pakai baju olahraga. Saya sudah menyuruh Pang Ding membawa baju ke kantor. Tunggu. Langsung naik mobil. Bos Xiao, ada yang perlu diperintahkan lagi? Kamu bawa ponsel? Bawa. Lalu, Dompet, kunci, kartu semuanya dibawa. Hanya saja sekarang tidak bisa pulang, tidak bisa digunakan. Kenapa tiba-tiba jadi begitu perhatian? buka pintu untukku. Apa? Saya bilang buka pintu untukku, tidak dengar? Silakan, bos. Pernah lihat sopir membukakan pintu untuk penumpang? Belum pernah lihat sebaliknya. Lanya Oh yang hebat ini. Bisa jadi tukang buka pintu. Xiao si pelit benar-benar memanfaatkan semuanya. Kekanak-kanakan sekali.
Katanya pria sampai mati tetap anak muda, anak muda. Jelas-jelas anak kecil yang menyebalkan. Kalau begitu, aku tidak pergi saja. Pokoknya, uang kontrak jangan dikurangi sedikit pun. Paman Siang, aku duluan ya. Bo Xiao, kamu tahu tidak, kamu mirip sekali dengan San Mao, Neza, dan juga Jingang Hulua. Aku? Kenapa? Kenapa semuanya anak kecil? Kalau tidak, mana mungkin melakukan hal seperti tadi? Hei Daxiong, Kamu ingat tidak, hari pertama kita uji coba internal? Yaitu hari kamu kesetrum sampai pingsan? Ah ya. Waktu itu ada seorang pria berbaju hitam menyelinap masuk dan merusak semua rekaman CCTV hari itu. Untungnya, dengan segenap tenagaku, aku berhasil memperbaiki sebagian. Sekarang sudah aku kirim ke kamu. Kamu lihat bagaimana menanganinya. bagus, bagus sekali Daxiong. Lain kali aku kasih bonus. Bisa lihat jelas siapa itu? Bo Xiao, video ini baru saja dikirim. Perlu diunduh? Ini pengetahuan umum ya. Sepertinya Hulua ini sudah sering berbuat jahat. Kalau tidak, mana mungkin ada orang mengacaukan game yang sudah susah payah aku buat. Kenapa aku merasa orang ini agak familiar ya?